Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak Aulia Rahman Eskom. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Sebelum masuk dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kali ini semua ilmu yang diberikan dapat diserap dengan baik. Berdoa sambil mengangkat tangan, dimulai. Sebelum masuk dalam materi, kalian silahkan isi absen di Google Classroom masing-masing. Ingat, selalu cuci tangan. Yang kedua, selalu memakai masker. Dan yang ketiga, selalu jaga jarak dimanapun kalian berada. Lakukan 3 hal positif ini. Semoga kita semua terhindar dari namanya virus COVID-19. Oke, untuk materi silahkan kalian cek di tayangan berikut ini. Baik, jika pada minggu lalu kita belajar bagaimana memformat atau mengedit pada sel, nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara memformat atau mengedit yang ada pada rank. Sekali lagi, definisinya adalah rank itu kumpulan daripada beberapa sel. Ini sel, ini sel, ini sel. Nanti kalau rank adalah kumpulan beberapa sel. Sel semuanya dikumpulkan maka jadi sebuah rank. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara memformat data pada rank atau berdasarkan rank. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah membordir tabel. Membordir tabel caranya adalah Anda blok mulai dari awal tabel sampai dengan batas akhir yang ada di bawah. Jadi mulai dari alamat sel D4 sampai dengan F9. Nah, untuk itu setelah ini kalian lakukan langkah pertama ini, berikutnya adalah lalu klik format. Ya, format yang ada di sini di menu home, group cells, format cell, lihat paling bawah, klik. Nah, muncul kotak dialog format cell. Nah, sini ada tab number, tab alignment sampai dengan tab protection. Nah, untuk pemberian tabel atau bordir tabel itu di bagian border. Nah, bagian border, klik outline, klik insert. Ya. Oke. Nah, sudah. Ini tabelnya sudah berbentuk tabel, sudah berbordir tabel selnya atau ranknya. Nah, oleh karena berikutnya kalau sudah berbentuk tabel, kalian tinggal mengedit data yang ada. Misal kita melakukan penebalan. Penebalan ada di menu home, ikonnya adalah bold yang ada di grup font ya. Jadi yang pertama kali lakukan harus melakukan seleksi atau blok. Apa yang mau kita tebalkan, maka itu di seleksi atau di blok. Lalu klik icon bold yang ada di menu home, grup font. Nah, yang bentuknya huruf B. Klik untuk penebalan. Lalu untuk ini namanya adalah judul kolom. Kalau yang di atasnya lagi nanti adalah judul tabel. Nah, untuk judul kolom posisikan di perataan. Nah, sekarang untuk perataan sama di menu home, group alignment. Jadi bedanya cuma beda grup. Lalu ada icon center yang ada di tengah-tengah sini. Nah, udah. Lalu berikutnya ini untuk penomoran juga kita kasih rata tengah. Caranya sama, blok dulu apa yang mau kita format. Setelah itu klik menu home, group alignment, klik rata tengah atau center. Ya. Nah, sama juga dengan nilai. Nah, kalau sudah seperti ini maka tampilan tabel ini sudah pas. Selanjutnya adalah kita kemarin juga pelajari bagaimana cara memperlebar atau menyempitkan kolom. Nah, untuk memperlebar kolom atau menyempitkan kolom, untuk untuk bagian nomor akan kita sempitkan. Berarti posisinya di antara D dan E. Yang ini ya. Lalu klik kiri, tahan.
Tahan lalu geser ke sebelah kiri karena untuk menyempitkan. Kalau memperlebar berarti sebelah kanan gesernya. Oke ya. Nah, selanjutnya nilai ini juga bisa sedikit. Nah, untuk nama kita kasih lebar supaya lebih leluasa. Nah, kalau seperti ini Bapak rasa sudah cukup. Jadi intinya kita telah belajar bagaimana menebalkan, membordir tabel dulu, menebalkan, lalu melakukan perataan. Nah, yang selanjutnya yang dapat kita lakukan pada rank adalah merubah jenis huruf. Contoh, untuk tabel ini akan kita rubah jenis hurufnya. Blok, tabel yang ada, atau bagian yang mau kita ubah jenis hurufnya. Untuk jenis huruf ada di bagian font, ya, grup font. Masih sama bagian menunya, ya, tapi yang kita gunakan adalah grup font. Bagian atas ini namanya font. Font ini untuk mengubah jenis huruf. Kebetulan yang terpilih adalah Calibri. Ini bukan namanya ya, ini bukan nama ikonnya, bukan. Nama ikonnya tetap font, tapi jenis hurufnya Calibri. Sekarang mau kita ubah ke bagian Comic Sans. C berarti depannya ya Comic Sans MS. Klik. Nah, jadi sudah berubah jenis hurufnya. Nah, untuk jenis huruf bisa dirubah, begitupun juga dengan ukuran huruf. Nah, ukuran huruf bisa kita pilih ukuran 12. Oke. Nah, berikutnya pertanyaan. Ini nama sesuai nomor urut atau tidak? Nah, kalau tidak sesuai atau tidak sesuai abjad, bukan nomor urut ya, sorry. Nama ini sesuai abjad atau tidak? Nah, karena tidak sesuai abjad mau kita ubah. Dimana yang tidak sesuai abjad harusnya H dulu baru M, ketukar. Ya. Jadi untuk menyusunnya Anda blok, ingat ini yang baru, bagaimana cara menyusun data sesuai keinginan. Keinginan kita adalah menyusunnya sesuai abjad. Nah, Anda blok yang bagian data yang ingin disusun, pilih data, pilih pada bagian sort and filter. Nah, jadi berubah pada bagian menu data, sort and filter, pilih A sampai Z ke bawah, klik. Nah, di sini ada dua kondisi. What do you want to do? Artinya apa yang akan kamu lakukan. Expand the selection, artinya cuman yang ada semua yang terseleksi barisnya. Continue with the current selection, artinya hanya yang terseleksi. Kalau yang expand the selection ini artinya semua baris yang 70-nya juga ikut. Tapi kalau continue ini dia cuman yang ada kita seleksi aja. Nah, kita mau semuanya berubah, maka pilih expand the selection. Jadi ini juga menyesuaikan, ini juga menyesuaikan, nilainya juga menyesuaikan. Oke. Nah, lihat nomor urutnya berubah 1 2 3 4 3 5. Ya. Apakah ini sesuai abjad? Nah, terus juga nilainya juga ngikut. Berbeda dengan yang tadi kita unduh. Nah, Bapak blok, Bapak ulangi, kita pilih yang di bawah tadi, continue with the current selection. Short, nah dia akan merubah, tapi nilai tidak berubah. Kalau cuma namanya berubah, maka dia akan bertukar tempat. Sedangkan nilainya tidak, maka ini akan membuat data tersebut menjadi salah. Oleh karena itu, datanya juga harus dirubah untuk nilainya. Nah, nilainya ikut namanya. Husin tadi 80, sekarang Muna juga 85, tetap tidak berubah. Jadi Muna tetap dapat nilai 85. Tidak seperti yang tadi, cuman merubah nama, susunan nama, maka nilainya tidak ikut. Kalau tidak ikut berarti dia akan berubah juga. Ya, bisa dipahami? Nah, selanjutnya untuk nomor 1 2 ini kita blok, lalu kita urut ke bawah. Nah, untuk dapat mengurutkannya. Nah, lihat. Jadi PR-nya adalah cuman ini aja, tambahan tugasnya yaitu mengurutkan nomor aja untuk ADI sesuai dengan nilainya. Baik, itu ya untuk bagaimana cara menyusun data sesuai keinginan kita. Nah, berikutnya adalah kita melakukan copy dan paste data.
Nah, copy paste data ini bisa kita lakukan dengan cara apa yang mau kita copy. Itu dulu pertanyaannya. Kita mau copy satu tabel ini, boleh. Maka berarti kita blok satu tabel, lalu klik icon copy, lalu berikutnya arahkan tempatnya di mana. Misalnya mau kita taruh di sini, lalu kita klik paste. Paste ini ada dua bagian, bisa paste tulisan atau paste gambar. Kalau tidak sederhana saja, lalu bisa diklik yang gambar. Ya, sungguh mudah. Nah, untuk memindah berbeda. Memindah bisa klik cut. Bapak ulangi dulu, blok dulu yang mau dipindah, klik cut. Nah, mau kita taruh atau kita pindah di kolom J, lalu klik paste, sama. Nah, itu untuk memindah. Jadi bedanya untuk copy dia tidak serta-merta langsung tampil, dia untuk merekam. Nah, setelah direkam apa yang mau di copy, lalu untuk menampilkan menggunakan tombol paste. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sudah mengurutkan data, sudah mengcopy dan memindah. Untuk memperbaiki Bapak rasa juga sudah. Jadi mungkin adalah kita melakukan pengeditan garis misalnya gini, rencananya di bawah nomor ini garisnya sama dengan yang ada. Nah, sekarang mau kita ganti di bawah nomor ini garisnya adalah garisnya agak tebal. Nah, karena di bawah nomor, maka kita klik di bawah judul kolom secara umumnya. Nah, garis yang ini akan kita ubah lebih tebal. Caranya adalah sama, klik menu home, format cell. Nah, untuk melakukan border sama, kita klik tab border. Nah, garis yang di bawah ini kan, oke, Bapak geser. Nah, garis yang di bawah ini berarti yang di bawah ini, ya. Ini kita pilih dulu garisnya, kita klik, maka dia mengubah ketebalan garis. Klik OK. Nah, garisnya akan berubah. Berbeda kalau blokannya di bawah. Caranya sama, berarti kan garis di atas ini yang akan kita ubah kan. Nah, caranya sama, format cell. Cuman bedanya adalah posisinya ada di atas. Mau kita kasih warna, bisa kita klik warna, kasih warna oranye, klik garis tebalnya, ganti ya, ganti ya, jangan katanya. Kalau kita klik sekali dia akan hilang, klik lagi. Nah, untuk memunculkannya, jadi tolong dicek, dicermati baik-baik. Kalau sudah yakin, oke, kita cek. Nah, warnanya sesuai. Oke, berikutnya kita akan menggunakan rumus misalnya jumlah. Kita akan menjumlah nilai yang ada di sebelah kanan. Nah, untuk jumlah sama dengan bisa logikanya adalah sama dengan, jangan lupa ya, Bapak susun kalimatnya dulu. Pertama yang akan kita lakukan untuk memberikan rumus adalah wajib memberi sama dengan dulu di depannya. Nah, setelah itu baru kita atur rumusnya mau ditambah atau seperti apa. Karena perintahnya jumlah berarti ditambahkan, dijumlahkan. 70 tambah 75 tambah 80 tambah 85 tambah 65. Oke, jadi sama dengan klik 70, plusnya ada di keyboard, shift tambah, lalu pakai tombol keyboard shift sama dengan atau tambah, lalu shift lagi tambah sampai angka terakhir. Jika sudah, enter, maka dapat rumusnya 375. Ini karena berbeda, oleh karena itu kita format tabelnya. Bisa tadi kita menggunakan di sini. Nah, sekarang untuk cepatnya di sebelah sini supaya ada variasi penggunaan. Nah, terus untuk angkanya mungkin kita ubah, bukan angkanya tapi jumlahnya, kita rubah ke jenis hurufnya sama, Comic Sans MS. Kita kasih tebal, kita rata tengahkan. Terus yang terakhir adalah kita berikan warna untuk membedakan.
Nah, demikian format sel pada hari ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat kalian pahami. Ingat sekali lagi, buku atau materi ada di buku, jadi bukunya tolong dibaca. Jangan sampai nanti pertanyaan kayak kemarin, apa yang dapat kita lakukan sel, jawabannya adalah tentang IPA. Jauh. Jadi buka buku, baca materinya, di situ jelas kita belajar tentang apa. Nah, otomatis yang dibahas juga terkait tentang apa yang kita pelajari sesuai dengan mapel yang kita pelajari saat ini. Oke, demikian pembelajaran spreadsheet atau aplikasi pengolah angka pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi ini, dapat menyerap materi ini, dan nantinya ini akan kita kerjakan secara praktikum. Nah, oleh karena itu bersabar, nanti saat kita turun praktikum kita akan menggunakan aplikasi program pengolah angka ini secara nyata dan secara langsung. Demikian Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.